dan sampai di sebuah lapangan. Di situ ada aparat. Tapi mereka apa ya, mungkin punya SOP atau punya apa yang bisa masuk kayak cuman pengamanan gitu ya. Lapangan, terus di seberangnya lapangan itulah rumahnya suku-suku yang akan kita serang. Wah, ini maju bakar pokoknya gitu. Ketemu aku sama orang tingginya mungkin ya standar kayak kita. Jalan di depan kami. Kami bertiga. Di depan kami jret, terus hilang, selap. Tunggu. Ini kaget lah dulu gitu kan. Bentar, ada apa? Kamu perhatikan kakinya gitu. Ternyata orang itu, kalau kita kan kakinya di depan gini, jalan gini ya, itu kakinya di belakang. Pagi dini hari, pukul 3, digedor saya kamar. Dua, bangun, keluar. Ada apa ini kan keluar? Kan mayoritas Jawa, Sunda gitu. Enten apa Pak? Ada apa Pak? Gitu kan. Kamu orang apa? Langsung gitu. Orang Jawa Pak kan ngantuk. Ini KTP saya gitu kan. Saya selalu bawa. Langsung dites, berhitung. Basa Jawa gitu. Nah, mudah toh memang orang Jawa. Setunggal kali 3 sekawan gangsal sedoso gitu kan. Oke. Berarti bolo ini. Berarti teman. Kamu ikut aku perang. Atau kamu tak ajar sendiri di sini. Nggak tahu masalahnya loh itu. Mau nggak mau ikutlah. Perang lah ini nggak tahu. Ternyata perang suku di situ. Ada suku lokal di situ. Suku asli situ. Ini kan dulu orang-orang Jawa, Sunda, Bali, Batak apa ke situ itu program transmigrasi. Mereka beli loh itu tanah itu. Tapi murah sih. Waktu itu ada yang mungkin berapa juta udah dapat hutan, harus nebang sendiri, ini wilayahku mungkin gitu ya. Nah, lambat laun perkembangan ini kan jadi ramai. Ada yang udah jadi pasar, ada yang udah jadi toko, jadi apa lah. Suku-suku ini yang merasa masih punya hak. Karena dulu nggak dibeli dari kakek saya. Ini tanah kakek saya, harus saya minta lagi. Nah, orang yang datang, saya beli dari pemerintah ini, nggak bisa gitu, sertifikat ada. Geger akhirnya. Ceritanya gitu. Baru kali ini aku merasakan perang. Seperti di film-film kerajaan-kerajaan Saur Sepuh atau apa itu. Oh bener loh itu. Mulai setar itu menuju ke lokasi. Itu seleksinya luar biasa. Seleksi karena takut ada penyusup. Pertama itu berhitung dulu bahasa lokalnya, masuk jualan. Nanti ketemu sama kadang-kadang lewat kampung jalan kaki itu. Mau ke titik kumpul itu loh. Lewat lompetan-lompetan rumah orang. Kan mau nggak mau satu-satu ini. Meskipun ribuan orang nggak peduli, tetap satu-satu lewat. Dideteksi dulu. Orang apa gitu kan. Jawa ini cuman dilihat yang sakti, yo Jawa tenan gitu kan. Lewat. Di sini udah baris ini kayak kepala adatnya Bali gitu kan. Berdoa pakai caranya, terus dikasih janur aku. Terserah dipakai di mana untuk penanda. Oh ya, terima kasih tak iketin. Ada yang di mana gitu penanda kalau itu temen gitu kan. Baca-bacain tapi lama-lama mulai takut aku. Senjatanya orang-orang itu ada yang panah, ada yang pakai pedang segini. Aku kan nggak bawa apa-apa. Mati sini aku. Mulai masuk hutan nih. Saya takut kalau dari atas di sniper. Aku nyari kayu. Dapat kayu segini. Udah ini senjataku lah.
Semoga aku nggak mau ikut nyerang, pokoknya aku mau di tengah barisannya. Belakang sendiri takut diculik, depan sendiri takut ketembak duluan. Wow, ini ketemu lagi sama ya teman kita, misalnya satu geng suku apa gitu, dikasih jimat lagi gitu. Deteksi dulu. Orang apa kamu? Jawa. Wah, suruh ngapain gitu ya. Ya, Jawa asli, kasih jimat. Wah, semakin mencekam. Langit itu semakin siang itu kayaknya loh, bukan semakin terang. Kayak mendung-mendung gelap itu loh. Wah, gila ini. Nah, sampai mau titik lokasi, ada keributan sendiri lokal antara orang Batak sama orang Bali. Karena dua-duanya ini kepengen jadi garda depan. Wah, repot kan ini, internal kan, sama-sama berani. Nggak bisa kamu yang depan gitu kan. Akhirnya kayak beradu kesaktian gitu ya. Saya melihatnya bukan sakti Bali atau sakti Batak, enggak, tapi ada kebijakan di situ atau kebijaksanaan masing-masing suku gitu. Dari Bali dulu gitu, keluar itu badannya kayak karet, dua cok, dua apa, kentul gitu. Oke, Membal gitu. iya, membal. Dari Batak gitu kan, dia mau nunjukin, udah ada yang mungkin komandannya, udah nggak usah apa namanya bertengkar seperti itu gitu, memperlambat ini. Dua-duanya depan gitu. Wah, gila itu, mulai mencekam lagi. Mati ini. Dan sampai di sebuah lapangan, di situ ada aparat. Tapi mereka apa ya, mungkin punya SOP atau punya apa yang bisa masuk, kayak cuman pengamanan gitu ya. Lapangan, terus di seberangnya lapangan itulah rumahnya suku-suku yang akan kita serang. Wah, ini maju bakar pokoknya gitu. Saya pikir kan baru sana terus muncul, sini muncul, breng gitu loh. Aku sudah siap, maksudnya yang siap lari, yang aman mana gitu. Ya saya nggak tahu masalahnya, ngapain juga ikut kan, serem juga, beresiko. Wah, ingat mamaku di rumah nungguin apa waktu. Beruntung, sangat beruntung aku. Nggak tahu seperti apa, suku yang ngajak perang atau mau kita serang ini udah kosong rumahnya. Mungkin dilarikan aparat, mungkin apa, tapi dijaga loh. Wah, gini, langsung menuju ke kampung itu, dirusakin itu. Aku yo ikut aja, nih kayak gitu kan, nggak perang beneran kan, rusak ya ikut sambil miso-miso. Aku mukul-mukul bambu atau apa, teriak-teriak, udah selamat aku untung. Tapi kan ini jadi menegangkan ya suasana kota itu. Pasti. Saya juga takut kan, saya sering keluar malam, sering pengen masuk ke daerah kalau ketemu yang suku itu. Nah, kalau saya telepon, ini pindah aja lah. Pindah lagi. Mulai masuk Wain Jepara, apa, Bandar Sri Bawono itu daerah Lampung mana ya itu ya, tengah apa selatan ya, saya asik di situ. Masih dengan produk Nyeles. Nah, sana keren ini ceritanya. Di sana itu ada daerah namanya Wai Jogja atau apa gitu loh, kok Wai Jepara gitu, kok nama-nama di Jawa ini gitu kan. Hanya melewati, saya ngelewati gitu, ada ya kayak gini tulisan-tulisan gitu loh. Tapi saya nggak begitu tertarik karena itu pinggiran jalan raya gitu. Wah, orang-orangnya udah agak modern, udah biasa lah. Nyari yang paling dalam. Set. Nah, di situ ini lucu ini. Apa itu? Jadi waktu itu saya nyeles tikar karpet. Iya kan? Saya prospek dulu. Di situ rumah Pak RT mana dan lain sebagainya gitu kan. Kalau kumpulan ibu-ibu kapan gitu kan. Oh, kebetulan itu hari Sabtu. Besok pagi pas, hari Minggu. Pagi kok Mas, jam 7, jam 8. Nah, terus aku kan ya gitu nih kan bingung mau balik kemana kan yo. Udah jauh kan. Tulang bawang sampai situ dan aku udah nggak di situ lagi kan. Udah bawa
barang, tapi kan kontak-kontakan sama bos ini kan tetap gitu kan, pengiriman apa kan mudah itu. Akhirnya saya tidur di kayak pos kampling itu di situ, ikut ronda. Jadi ngobrol asik sama orang sana. Oh besok jenengan seneng jadilan toh mas gitu kan, sampai ke situ ngobrolin kesenian. Seneng kuda lumping ya? Wah di sini kuda lumpingnya paling jos gitu kan. Wah iya toh pak, besok tak nonton gitu kan. Cuman kan nggak tahu jamnya gitu. Saya pikir kan memang nggak jauh dari tempat kumpulan PKK itu. Alah paling 10-20 meter, tapi ke batas rumah bedeng-bedeng kayu, sebelakangnya pertunjukan kuda lumpingnya. Nah, saya pikir kan acara arisannya PKK selesai baru kuda lumping main kan, saya bisa nyales dulu, dapat orderan, duit dulu, terus buat sanggup nonton kan lumayan ya, udah rapi, ganteng, punya duit lagi kan, nonton jadilan pula kan, keren banget menurutku gitu kan. Nah, flashback ke belakang, waktu saya di Jawa waktu itu, di kampung saya itu saya pemain kuda lumping dan mudah sekali kesurupan. Oh ya. Ya, karena punya guru yang memang bisa buka nutup itu bisa kesurupan gitu loh. Tapi saya rasakan saya mudah kalau urusan kuda lumping, jadilan gitu, ada aroma kemenyan, terus musik itu kayak terpanggil, dan proses kesurupannya jangan terlalu mistik ya. Jadi apa ya? Misalnya jenengan saja seneng sama dangdut misalnya. Dangdut gitu kan kaki kadang gerak sendiri ya. Iya. Siapa yang nyuruh? Enggak kepikir kan, ini refleks kan. Nah, ini kalau terlalu seneng geraknya bisa naik loh ini. Bisa berdiri loh. Bisa jadi joget loh. Nah, kalau belajar kesurupan, ini semakin lupa kalau sedang apa, bileng. Terus ada semacam makhluk atau roh yang menguasai atau mendampingi berjoget dan lain sebagainya. Ceritanya seperti itu. Jadi orang kesurupan itu yang saya alami biasanya adalah pintunya sudah dol lah, bisa kemasukan. Lah jalannya itu karena saking bahagianya, saking sedihnya, saking marahnya, saking apanya gitu, didampingi oleh makhluk itu menjadi jalan masuk. Sederhana saja, misalnya saya sama anak saya atau jenengan sama istri atau siapalah orang paling disayangi sekalipun, begitu marah, wah lupa toh ini. Habis gitu kok menyesal, berarti tadi nggak dipikirin dong. Nah ini kan yang disebut sesaat hilang ingatan karena terbawa emosi. Nah saat itulah energi itu masuk, beleng kesurupan gitu loh. Tapi nggak semua orang, karena kadang kontrol kebahagiaan, kontrol emosi setiap orang kan beda-beda. Oh masih kontrolnya nggak apa-apa itu. Nah kalau sudah bermain di kesenian kuda lumping, kadang sengaja dibuka untuk memasukkan energi itu untuk kebutuhan kesenian. Memang harus dihati-hati psikologi kita. Kalau seneng jangan seneng sekali. Kalau udah terlalu sedih popo segera alihkan. Kalau enggak bisa kesurupan gitu. Ceritanya seperti itu. Kembali lagi ya kita ke Lampung tadi, daerah pedalaman, tapi orang Jawa semua itu. Nah, sekitar pukul 8 mungkin ibu-ibu sudah mulai berkumpul ini. Nah, monggo mas, ini langsung kan dipersilahkan saya. Oke, saya membawa produk tikar karpet lipat. Mulai saya presentasi. Karpet ini bu, ukurannya adalah sekian, saya lupa lah, 2x3. Mohon bantuannya bu, bisa dibentangkan. Ini terbuat dari ini, bisa lagi ngecupur saya. Ibunya lagi antusias. Tiba-tiba kuda lumpingnya lagi dipasang sesaji. Sesaji kan sebagai bentuk undangan ini untuk makhluk itu. Silahkan datang, ini ada pertunjukan atau ini ada pestanya mereka gitu kan. Sesaji ditata. Habis gitu bakar kemenyan, dibacain doa undangan itu, otomatis gamelan kan berbunyi. Saya lagi nyeles itu. Jadi bu, ini terbuat tak gembuang, tung kesurupan saya di situ. Bu, aku perepet gitu pokoknya hilang gitu. Lah, menurut cerita mereka kan saya terus hilang, gue nggak tahu kan. Saya biasanya gitu, hilang dulu lemes gini, tiba-tiba kalau dikasih aroma kemenyan sama pewangi, ini mulai gerak sendiri,
kayak ada energi yang masuk, baru saya bisa dibilang setengah sadar. Saya tahu tapi saya tidak berkuasa. Itu yang saya rasakan kalau kesurupan. Jadi kadang tahu jangan lewat sana, itu ada pecahan kaca, tapi kaki ini jalan sendiri gitu. Jangan dimakan, ini beling, ini apa namanya, bara api, tapi tangan ini gerak sendiri. Gitu ya. Dan di sini rasanya udah berbeda seperti di alam ini gitu loh. Susah diceritakan ya. Iya. Jadi waktu itu saya langsung kesurupan, gelas-gelas, wah setengah jempol, ibu-ibu teriak semua. Otomatis yang di tempat jadilan kan Datang ya. datang nolongin. Wah gila, masih pakai dasi, pakai melilit, kesurupan gini dibawa ke situ. Udah didoa-doain. Nah, ternyata saya pikir kan apa ya, setelahnya itu saya mungkin bisa disidang, dimarahi karena merusak properti. Ibu-ibu itu ada piring, gelas, atau mengganggu proses ritual kuda lumpingnya karena lagi digituin, aku malah di situ. Atau mungkin malah aku apa ya, disebut mengganggu gitu loh. Ternyata tidak. Dalam proses kesurupanku itu kan masih awal, ini belum ada yang joget kan, tapi musik dah, kuda lumpingnya udah ditata gini. Nah, aku ki kayak mengkritik sesaji. Jadi antara otak mulut nggak kompak lah, ini ngomong sendiri, tapi kadang wah kok ngomong itu gitu kan, susah ya. Jadi saya bilang mungkin ini kurang ini syaratnya kurang ini nggak lengkap, ini harus diginikan gitu. Kan bingung aku, waduh nek orang sini marah aku mati ini gitu kan. Ternyata enggak, dicateti malahan sama orang sana. Setelah selesai kesurupan itu kan aku terus dibawa ke dalam gitu kan, malah disambut baik. Gawatnya lagi, saya dianggap pelengkap tradisi Jawa di situ. Jadi banyak hal-hal yang tidak ditemui karena ini sudah turun temurunnya orang transmigrasi. Kalau kakeknya dulu paham, tapi kan turun ke bapaknya, ke anaknya, ini kan kadang putus ya. Syaratnya apa, tradisinya gimana. Dengan aku kesurupan itu bisa diajak komunikasi, katanya bisa melengkapi. Yang dulu nggak ada, oh bener ini kayak diingatkan, harus ada tebu hitam, harus ada jarum dimasuki benang dan sebagainya. Wah, aku malah gawat ini, jadi dukun aku di situ kan. Wah, kacau ini, aku nggak mau kayak gini lah. Terus nggak mau lah, pokoknya kok terus jadi pawang kuda lumping kan, wow sales kan, rapi-rapi. Bukan itu tujuannya gitu loh. Kalau saudaraannya oke, asik berkesenian bareng, tapi kalau saya terus dituakan kan, saya nggak mau. Iya kan. Wah, orang ini agak-agak pada maksa gitu kan. Kabur lagi lah. Udahlah, saya nggak boleh pulang itu, sehari 2 hari di situ. Udah oke, pamit saya, tapi bingung sama mau pamit kemana. Mari ke kota lagi. Tak ada, dari situ saya keluar. Itu tadi masih di Lampung ya, itu ya udah Lampung kan. Keluar dek, les simpang PJR atau sebelum PJR. Jadi kalau naik itu namanya Kecamatan Tanjung Bintang. Di sana ada kampung namanya Merbo Mataram. Wah keren itu. Ada lagi dusun, saya masih ingat namanya Giri Harjo. Kasih orang-orang Jawa. Iya. Nah intinya saya keluar dari kuda lumping tadi. Saya pengen nyari daerah baru lagi kan. Saya punya masalah ini di jalan. Ada masalah lagi ini di jalan. Sama orang di situlah, akamsi gitu kan. Ya intinya saya mungkin terlihat rapi, dikira banyak duit gitu kan, dipanggil, dikompasi lah intinya gitu, dipalak lah ya, dipalak lah gitu. Nah sempat saya kasih malah, wow berarti kita kawan, kita minum bareng. Oke lah, minum aku mabuk, minta lagi. Saya kan bawa duit, tapi kan duit setoran loh. Kalau ini habis yo nggak kerja, saya bisa dipecat, nyari kerja lagi kan, bingung kan. Terus saya punya prinsip gini, kalau kamu nyakitin aku,
Aku bisa nyari rumahmu di mana. Alamatmu mana pasti ketemu karena kamu orang sini. Tapi kalau aku yang maksudnya ngelawan dia, terus aku kabur, kamu nggak bakalan bisa nyari aku. Wah, aku berani kan mentalku. Apalagi ya wis mabuk bareng apa itu berkelahi aku di situ akhirnya. Babuk, 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 babuk. Belum ending. Pokoknya endingnya adalah gimana caranya motor ini hidup, aku lari gitu. Entah kalah entah menang, yang penting selamat lah. Ngapain harus menang kalau nggak selamat? Apalagi kalah kan, nyari selamat aja lah aku. Bener, ada orang berhenti 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 gitu kan. Ada apa ini? Pura-pura mau damein, entah beneran entah enggak kan. Kan ini berhenti ini gebuk-gebukan. Ah, salah lari aku. Wah, itu tenis pokoknya. Tungguin kamu pasti aku cari gitu kan. Wah, lari aku ke yang saya sebut tadi. Wah, mana ini Tanjung Bintang. Keren namanya. Sempat saya jalan-jalan. Ada yang namanya apa? Maksudnya saya lewat namanya Berhen. Ada Perumnas Sukanegara, masuk ada kebun karet, saya masuk kanan, Berhen, masih ingat. Jeret, sampailah itu Tanjung Bintang, terus ada apa ya? Kayak di situ katanya tempat wisata. Ternyata memang anak-anak muda banyak nih tempatnya ya nggak sebagus di sini lah, kayaknya cuma tempat tongkrongan. Saya bingung ini kemana ini? Asal aja lah ini, pokoknya nyari aman yang tidak dekat keramaian. Wah, soalnya naik, muter-muter mungkin jauh sekali. Di situ saya asal ya, ini mungkin desa terpencil ini. Cari rumahnya Pak Bayan ya di sini kan. Bayan itu kadus. Di mana ya saya pengen ketemu. Alasannya ya nyeles kan bahwa itu. Oh ya, Pak Bayan, saya kulon nuwun sebenarnya bukan pengen nyeles, tapi mau numpang cari aman. Saya sangat terbuka seperti biasanya. KTP saya kalau ninggal-ninggal gitu saya sering nggak peduli. Punya kos-kosan apa, hartanya juga nggak. Paling pakaian kan nanti belilah simpel, yang penting identitas sama mungkin HP itu ke bawah itu udah nggak balik lagi nggak apa-apa lah. Kalau motor ini inventaris dari juragan bosnya untuk memang untuk nyales gitu kan. Temu itu aku, Pak, saya pokoknya bahasa Jawa saya memang orang Jawa gitu kan. Badhe nderek lerentien iki kula ya saya terancam seperti ini. Orangnya senyum terus nggak jawab. Karena begitu tak liatin KTP dia baca gitu kan, nggak komentar. Senyum habis gitu nggih. Tenggori enteng mriki to. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Pak kok disiarke nang masjid? Hah? Disiarkan di masjid saya. Musola gitu. Pengumuman dimohon kumpul di tempatnya Bapak Bayan. Ada saudara dari Magelang datang. Saudara apa? Kan aku jadi bingung. Saya ditempatkan khusus kayak gini, kursi gini, ini kursiku, ini Pak Bayan. Ini lesehan semua, bayangin. Tanda tanya nggak itu? Mau diapain saya kan? Ternyata di situ Pak Bayan ini jadi moderator, saya jadi narasumber. Diceritakan dulu sama saya, Mas Andri, kalau jenengan tahu, penduduk lokal sini aslinya adalah pengungsian Merapi sekitar tahun 60-an. Orang-orang Magelang. Tapi sudah lupa sama Magelangnya. Apalagi anak turunnya. Begitu melihat KTP Magelang, ini rindu semua tentang cerita Magelang. Mati nggak jadi narasumber. Makanan udah langsung kayak orang hajatan kok. Wah, masa nanti ini makan bersama gitu loh ceritanya. Wah, jadi narasumber aku langsung di situ. Sekarang ya? Oh, sampai sekarang. Jadi orang tanya, Mas, kalau Mundulan sekarang jadi seperti apa gitu loh. Sudah tua gitu. Wah, tak ceritain Mundulan sekarang gini. Nah, kalau itu perempatan Pakelan, pecinan apa? Capek juga kan aku. Waduh, mati ya. Tapi intinya saya sambut sangat baik di situ kan. Akhirnya Pak Bayan ini meminta saya untuk kamu nggak usah kemana-mana dengan kondisi kayak gitu, kamu tinggal di sini, ini rumahmu. Senang kan? Saya bantu ke ladang, bantu bertani. Suatu hari ada anak kecil
Mungkin kelas berapa ya, SD ya. Sore-sore itu sambil makan es lilin itu loh, lari teriak-teriak, Pak D, wah gendurian nang omahku jam 5. Yo, Lek, ki apa Lek? Adus. Gendurian nang omahku jam 4, jam 5 gitu, keliling terus gitu. Saya tanya sama Pak Kadus, Pak, itu ngapain anak itu? Undang-undang gendurian itu kalau selamatan itu hajatan, Mengundang ya. ya mengundang untuk misalnya punya hajat nikahan terus doa bersama gitu kan, pakai adat Jawa gitu. Saya sebagai orang Jawa yang baru di situ kan miris ya. Kalau di sini kan mengundangi orang untuk gendurian itu sungguh sangat sopan, dari pakaian, tingkah laku, duduknya, sampai bahasanya kan diatur. Saya suwan pindah tuwikal junganipun Bapak engko kalih diutus kalian Pak sinten kapurih tindak mriko mangke wancinipun sak perlu genduri nopo gitu kan. Jadi saya diutus sama Pak siapa sebagai dutanya ini, Pak Bade diminta untuk gendurian di tempatnya kan, sampai segitunya. Kalau di sana kok sudah hilang gitu kan, saya miris. Tapi ya cuman bisa seperti itu, nggak berani lebih. Selang sebulan kemudian, wah udah lama saya di situ. Anaknya Pak Kadus ini, Pak Bayan, kan 2 anaknya cewek. Yang satu ini mau nikahan. Nikahan, direwangi laundry gitu kan. Bahasa tata krama Inggil udah nggak begitu dipakai di sana. Sama bapaknya kadang ya kowe gitu kan. Di sini kan nggak enak didengar ya. Saya bilang sama Pak Kadus, Pak Bayan, kalau boleh saya yang manggil orang untuk gendurian ke sini. Diketawain, kamu nggak malu woh, jadi kayak anak kecil lari-lari manggil-manggil gitu kan. Enggak Pak, saya tak mencoba memakai cara Jawa. Saya juga kangen gitu kan. Oh ya wes sana terus. Saya seperti di sini Pak, minta catatannya siapa saja yang diundang gitu. Aku ini kan Kadus Bayan, seluruh kampung panggil itu. Wah, aku mulai nih pakai cara Jawa, dari berpakaiannya kan di sini pakai baju, pakai kuplu kan, kalau ke masjid itu ini baju koko, pakai sarung gitu kan. Wah, aku diketawain sama orang-orang kampung. Mas, masjidnya ke sana kok, kamu jalannya ke sana gitu. Aku malu tapi nggak apa-apa, saya tetap pakai cara seperti di Jawa. Kedatangan saya ke sini diutus sama Pak Bayan gitu-gitu. Kalau yang anak-anak muda sampai nggak tahu saya ngomong apa bahasanya gitu. Orang-orang agak tua ketawa gitu. Ngapain harus resmi itu mungkin ya. Tapi ketemu orang-orang yang umurnya tua-tua sampai ada yang menangis di depan saya karena terharunya ada seorang anak muda pakai bahasa kromo Inggil atau Jawa yang halus pas sama dia gitu. Yang itu jarang didengar selama berpuluh-puluh tahun. Jadi orang sekecamatan situ kadang sering saya nggak kenal siapa itu, tiba-tiba datang. Saya dibuatkan bedeng sama Pak Bayan. Jadi rumahnya pinggir jalan kampung, tapi halamannya luas sekali, terus dia tinggal di rumah belakang. Nah, halaman luas ini yang mepet jalan saya dibuatkan rumah dari papan, kan sederhana lah, supaya terpisah dari keluarga mereka gitu kan. Dan saya lebih leluasa kalau ada yang main ke situ dolan sampai malam nginep gitu. Sampai saya dibuatkan seperti itu karena saya sampai diangkat anak oleh Pak Bayan itu. Nah, sering orang datang pakai motor itu biasanya sudah bawa rantang panjang itu kan, isinya 4 atau berapa itu ya. Nasi, sayur, lauk, kerupuk, macam-macam, sama rokok biasanya 2 bungkus lah berapa itu. Datang, Mas Andri, ini saya disuruh sama Pak Dirjo misalnya kampung mana. Mas Andri suruh undang-undang gendurian di sana. Nanti jam 5 acaranya. Ya, nanti saya datang. Wah, sudah kemudian itu. Tak, ini diterima. Yo, serantang makan no. Rokok itu saya sampai kayaknya nggak habis-habis. Karena dalam 1 minggu itu bisa 4-5 kali saya itu undang-undang gendurian itu pindah-pindah gitu. Nah, nanti
Setelah saya keliling kan berarti saya terkenal di kampung itu. Heeh. Kamu terkenal lagi cepet sekali kan. Ya, mulut ke mulut. Nanti Ya. pulangnya saya pasti, bukan pasti ya, diamplopi. Heeh. Waktu itu isi amplop paling kecil saya masih ingat 50.000. Heeh. Paling tinggi 250.000. Heeh. Di tahun itu loh ya. Ya, ya, ya. Ini udah tahun-tahun hampir 2008 loh. Heeh. Mas itu udah 2008 hampir habis. Saya udah perjalanan agak panjang, udah hampir 3 tahun kan. Heeh. Uang segitu masih berarti. Heeh. Kalau sehari kadang double job misalnya. Bahkan saya sampai bisa ngatur jam berapa di tempatnya sana. Jam 5, waduh nggak bisa. Jam 5 saya sudah acara di sana. Udah bisa nolak job. Iya, diajukan. Jadi jam 3. Siap. Diajukan kok yang di sana. Atau nanti habis maghrib. Wah, habis maghrib aja pas ini. Sampai seperti itu. Heeh. Nah, lama-lama itu rokok sampai kayak nggak habis-habis. Heeh. Tak wadai kardus itu. Pulangnya selain rokok, mie instan itu. Karena tahu saya anak kostum mungkin anak ini mie instan itu bawain 4 atau 5 atau 1 kardus kadang. Waduh, sampai nggak habis-habis. Pernah saya sebenarnya dosa ya. Saking emosi bencinya bangun tidur kok lihat mie instan terus tak tendang akhirnya. Keluar 1 kardus. Akhirnya tak ambilin lagi kan. Maksudnya untuk luapan aja kok tiap hari lihat kamu terus gitu. Oke. Akhirnya rumah saya jadi markasnya pemuda. Base campnya di situ. Nah, kita tahulah yang namanya anak muda itu tentu ya negatif positif kontroversi ya. Saya di situ dipasrai sama bapak-bapak, termasuk Pak Bayan untuk melatih anak muda itu berbahasa Jawa yang baik. Meskipun saya tidak ahli, tapi paling ahli di kampung itu untuk anak mudanya gitu kan. Ya udah, setiap hari saya punya papan tulis, tak bagi 3 kolom. Yang 1 kolom bahasa Indonesia, misalnya makan. Kolom kedua mangan. Kolom ketiga dahar. Kan paham. Minum, ngombe, ngunjuk gitu kan. Jadi itu. Nah, saya nggak perlu terus ini apa itu enggak. Mereka datang baca udah cukup. Tiap hari saya ganti. Bisa sendiri kok. Bapak-bapak juga udah kumpul-kumpul nopo. Begitu dilihat, pelajarannya udah ganti. Padahal pada minum kan gitu. Jadi buat kedok di situ, tapi nggak apa-apa, nggak ada kriminal sampai malam nyanyi-nyanyi gitu kan. Cuman aku kasih itu. Lama-lama ada nih kandidat untuk bisa menguasai itu sampai apa namanya sambutan nganten bahasa Jawa itu pada seneng orang-orang di situ kan, kampung situ. Terus lama-lama ini sudah ending ya, jadi sedih juga sih sebenarnya aku bilang endingnya. Karena anak Pak Kadus ini kan, Pak Kadus sudah, Pak Bayan ini sangat baik sama saya. Anak Pak Bayan yang kedua ini mau dijodohkan sama saya. Dan si perempuan ini juga suka sama saya. Tapi saya nganggap udah itu kayak adikku sendiri. Ya mohon kalau mendengar ini, saya harapannya kalau ini saya gitu loh, Andri, kalau mungkin Bapak di sana melihat saya ini kondisi saya seperti ini, saya nggak enak gitu loh. Maksudnya itu menikah di sana punya itu bukan tujuan saya berkelana gitu loh, bukan tujuan saya menggelandang. Saya cukup punya bapak jenengan, saya cukup punya adik 2 seperti itu, dan saya rasa itu lebih menarik lah persaudaraan itu daripada melebihi. Sementara jujur saya sendiri juga nggak punya niat, nggak punya rasa untuk menikahi gitu. Saya feel saya di situ kakak adik gitu lah. Akhirnya di suatu malam itu dini hari lah, jam 3 saya nulis surat, mirip sinetron itulah. Saya mirip nulis surat permohonan maaf dan sangat terima kasih atas kebaikan selama ini. Bla 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 bla, panjang saya nulis, nangis saya. Kenapa harus endingnya seperti ini gitu kan. Saya tinggal ini. Jadi
perjalanan sales saya kan saya sudahi. Setelah saya ketemu itu motor sudah saya balikin ke juragan, saya udah nggak nyales lagi. Sekarang saya di situ kan dibeliin motor sama Pak Bayan itu, saya kembalikan. Ini STNK, motornya, kuncinya tak taruh di situ. Segala yang bukan milik saya pasrahkan, saya catat di situ dengan utuh. Wah, saya sedih sekali rasanya kayak gitu kan. Dan kenapa? Karena saya nggak bisa nolak dan nggak bisa menerima. Kalau saya tolak, betapa sakit hatinya keluarga itu gitu kan. Kalau saya terima, saya nggak bisa gitu kan. Di sini feel-nya beda dan bukan tujuan saya gitu. Akhirnya menjelang subuh itu saya hanya bawa yang saya datang dulunya, pakaian, bahkan pakaian yang saya beli di situ saya tinggal semua. Oh, Yang saya bawa rokok karena itu kebutuhan saya di jalan, cukupnya Sukanta. Jalan kaki saya, jalan kaki terus. Kebetulan kan sudah pegang uang di situ kan, saya kerja tadi punya profesi yang kayak gitu. Hasilnya lumayan juga banyak dan wah, saya nangis meninggalkan kampung itu dan tidak lewat jalan. berarti ini tanpa pamit ya? Tanpa pamit, itulah yang bikin saya menyesal sampai saat ini. Dan saya nggak ada kontak lagi, nggak ada kabar lagi. Karena saya tidak mampu untuk mengabarkan kebenaran ini. Itu yang saya rasakan. Ya. Sebenarnya saya berharap tetap menjadi bapak saya, tetap menjadi adik-adik saya. Tapi ya harus disudahi seperti itu. Aku jalan, tidak melewati jalan. Karena saya takut dicari, dikejar, dan ketemu. Saya lewat lompetan rumah-rumah, lewat kampung-kampung, lewat ladang, lewat hutan, terus sampai ketemu jalan raya baru saya naik bis Dada Sumatera. Endingnya seperti itu, saya menyeberangi dan satu hal, sebuah monumen berharga. Saya akan seneng bonsai, saya seneng tanaman. Saya punya dulu kegelandangan saya itu saya ditemani oleh 2 pohon kecil-kecil. Saya beli dari Jambi. Satunya pohon boksus, satunya pohon beringin Korea. Itu saya senang sekali gitu kan. Setiap saya gelandang nempel tuku, tak deketin. Jalan saya bawa, kadang masukin tas kresek karena kecil-kecil. Saya tinggal di suatu tempat, saya nyari pohon gitu kan, berbonsai di situ. Saya tinggal, yang saya bawa cuma itu 2 itu. Sampai saya bawa pulang ke Jawa dan pohon itu masih 1, yang boksus mati. Karena saya pikir, wah di Jawa nggak ada ini pohon ini gitu kan. Ternyata beringin Korea di pom bensin canguk gede sambungan. Tapi nggak masalah, pohon itu masih saya rawat. Itu teman perjalanan saya ketika saya ngerawat, saya ingat. Nah, yang paling penting ini cerita bonsai ini sebagai apa ya, penghibur supaya saya nggak larut di sedih pada ending tadi sebenarnya gitu. Ya, mohon maaf lah mungkin banyak kesalahan saya selama itu, tapi jujur saya tidak punya maksud apa-apa meninggalkan tanpa pamit itu. Tapi saya pamit nulis surat. Itu akhirnya saya goodbye Sumatera, menyeberangi Bakahuni, Merak, pulang lagi ke Jawa dan sudah keadaan aman. Nah, setelah ke Jawa, saya kan masih punya mimpi untuk mempertemukan mama saya dengan Pakde yang di Medan. Awal itu tadi ya. Tapi kan sudah ada atur rencana kan gitu. Akhirnya selang mungkin 1-2 tahun kemudian, ibu saya ajak ke sana. Saya pertemukan. Wah, sangat terharu ya. Kakak beradik kandung, dulu ditinggal mama saya belum menikah. Bahkan dititipkan sama bapak saya karena bapak saya ini adalah teman akrabnya Pak D saya. Tapi karena dititipi perempuan ya dinikahi sekalian. Jadi mereka pacaran menikah jadi saya gitu. Wah, ceritanya panjang, keren sekali gitu. Mama saya sempat tinggal di sana 2 bulan, tak temenin terus pulang lagi ke Jawa dan cerita berakhir endingnya seperti itu. Terima kasih sekali sudah mendengarkan. Tunggu cerita-cerita selanjutnya. Siap Mas Andri, luar biasa. Oh, sing gorengan tadi nak udah tak ceritain? Belum kan itu. Apa? Seperti apa ini? Jadi di Medan, saya sangat lapar sekali. Maghrib itu
ada dialog yang logatnya Jawa, tak pikir baiklah itu ibu-ibu pedagang gorengan. Ini habis uang, saya sangat lapar. Saya bilang, Bu, nuwun nuwun, gitu kan, cara Jawa kan. Iya. Ya, Bu, boleh saya minta air putih 1 gelas, Bu? Saya haus, nggak punya uang. Bilang. Jawabannya apa? Kirain nggak tahu, kirain mau beli, nggak taunya minta. Wah, sakit aku hatinya. Iya. Jujur, seumur-umur aku berbuat jahat baru itu. Wah, ini gak enak sekali, sakit, tapi nggak mungkin balas karena memang benar posisiku, nggak beli, minta gitu loh, minta air putih. Kok dikasih suara kayak gini ya? Akhirnya aku jahil atau jahat saya nggak tahu, tapi kepepet juga bisa. Ibunya lagi gorengi gitu, kan banyak gorengan yang di meja. Aku ngambil, tak masukin jaket. Makan di jualan, saya buka minyak semua buat saya. Aduh, sisi lain, saya itu sering kebayang kalau saya lagi sakit, flu atau apa itu kan, tidur itu kok sering kebayang dosa-dosa, termasuk dosa saya ngambil gorengan itu sering menghantui kalau saya lagi sakit gitu loh. Waduh, maaf Bu, kalau ada waktu tak cari minta maaf atau tak bayar gitu loh. Tapi yo kepepet, ibunya juga nggak enak suaranya yo. Iya. Ada ngapa hal kecil-kecil gitu, sing aku jahil-jahil itu kalau lagi sakit kok masuk semua di sini ya. Itu Mas Bade. Iya, siap. Ya mungkin ini buat ibunya yang mungkin melihat atau Ya, mohon maaf. mungkin anaknya yang mungkin tahu waktu itu ternyata ini Mas Andri ya. Ini Mas Andri ini waktu itu ya sangat terpaksa ya teman-teman ya. Orang-orang suku yang pedalaman itu mungkin dari segi pakaian itu seperti apa Mas? Kalau yang jenengan temui beberapa waktu Pakaian adat atau pakaian sehari-hari? pakaian sehari-hari. Kalau pakaian sehari-hari mereka seadanya. Mm-mm. Yang penting mungkin menutup Aurat. itu ya. Terus tetap rata-rata yang saya jumpai banyak kain sih semuanya sehari-hari. Terus ada yang perempuan ya kayak kain untuk diikat di samping, ada yang atasnya baju juga sih, udah enggak. Cuman ada kadang-kadang dalam satu suku, 2 suku itu punya karakter pakaian yang memang berbeda tapi nggak begitu drastis gitu kan. Ada yang satu suku saya lihat pakaiannya tanpa lengan semua. Semuanya. Mungkin aturan adat atau mungkin kultur suhu di situ panas, saya nggak begitu paham. Ada yang kebanyakan lengan panjang. Ya. Terus ada satu suku yang punya tradisi tato juga. Asik itu. Biasanya di sini. Itu di sekitaran Kerinci itu ada kok, saya ketemu jauh itu. Saya sempat tanya ini simbol apa itu kan. Katanya itu saya lupa kalimatnya apa, tapi ini adalah sebutan Tuhan zaman dulu sebelum agama itu masuk di tanah Sumatera ini gitu. Tuhannya mereka itu di sini gitu kan. Tatonya mungkin tradisional, saya nggak lihat prosesnya, tapi kalau saya lihat bekasnya memang serem sih ya, gede-gede itu. Pakai getah-getah pohon itu ada tradisi itu. Yang tidak bisa bahasa Indonesia kan, bahasa banyak. Terus cara Mas Andri bergaul seperti Gini, apa? kalau saya mengamati itu selalu ada korelasi. Jadi mungkin misalnya berhitung misalnya kan, kalau kita Jawa siji loro telu, kalau di Sunda hiji loro hiji duo opat, yang macam-macam itu selalu ada. Kalau kita mat-mat kayak gitu, Sumatera, Jawa itu, Bali itu nggak jauh-jauh bahasanya. Apa Tengger apa itu kita cerna itu kita paham kok. Cuman ditranslate kita nggak bisa translate, cuman paham. Ada kemiripan. Iya. Yang kedua, kita akan melihat ekspresi, kita akan melihat gerak tubuhnya, paham pasti. Jadi gitu ya. Misalnya suruh makan gitu kan. Paham kan? Ya. Paham kan? Misalnya seperti itu. Oh ya, terima kasih misalnya gitu, atau ya pakai bahasa sebisanya, tapi dia juga kadang pakai bahasanya tapi kan ditambahi pakai isyarat, pakai gerakan, kita jadi paham. Iya kan? Nggak mungkin nyuruh makan pakai iya. Nggak mungkin penendangan. Misalnya gini, mau capai. Tangannya gini kan berarti kita disuruh datang ya. Mojong pai. Suruh duduk.
duduk dulu gitu. Ah, Mbak Abi nih Kujang. ya, ya. Pak ini kan. Ternyata kenapa kamu ini? Misalnya gitu. Dari intonasi, dari gerak tubuh. Lampung itu daerah Lampung. Ada yang gesernya dikit misalnya kayak Lampung-Lampung yang agak kota. Mengan pai woi. Makan dulu. Kalau agak dalam mungan pai ya. Mirip. Cuma sama Misalnya gitu. ya. Di sini kan misalnya Jawa pakai O, Mungkin yang Sunda pakai A misalnya gitu. yang di sebelah kiri mungkin, Andri, mungkin sebelah sana nih, Ondri gitu ya. Ya, mirip-mirip Gitu kan ya. Sama Ori kan gitu kan. ya. Bisa jadi. Ya kayak gitulah. Tapi tentang benda-benda memang kadang beda jauh bahasa. Oh. Cuman kalau dia pegang, dia apa kan kita jadi ngerti. Oh, itu artinya gini. Warna itu kadang beda. Halom, handa, air itu kuai, kuai handa, air putih gitu. Aku masih dikit-dikit ingat. Saya agak lama di daerah itu, di daerah Blitar, Lampung dan sebagainya. Bahkan saya sampai kenal-kenal orang-orang di dalam. Bahkan dulu saya lancar berbahasa itu. Jambi di dalam-dalam bisa lah. Tapi intinya ketika kita masuk dan membaur, ini refleks bisa sendiri. Saya sampai pernah kok udah di Jawa nyari barang nggak ketemu, saya maki-maki pakai bahasa, kok saya pakai bahasa Padang ya gitu. Maki-maki, kok saya pakai bahasa Jambi, Palembang ya gitu, sampai saya itu sering ngomong sama orang-orang itu ketumpuk-tumpuk. Ada Sundanya, ada wah kacau tenan. Seandainya ini dibuat film atau sinetron, kira-kira judulnya apa, Mas? Waduh, ini Ratapan Gelandangan. Enggak apa ya judulnya sing paling menarik ini ya. Ular kemambang. Bahasa Jawa itu. Ya. Artinya ulat yang terhanyut air. Jadi dia ngikut kemana, nanti ada batu nyandar di situ. Ikut lagi ada daun, numpang kapal di situ. Terus sampai endingnya kupu-kupu. Wah. Ular kemambang ya. Ya oke, Mas Andri. Ulat toh. Ulat. Ulat terapung ya. Keren nih ulat terapung asik ya. Dalam bahasa Indonesia. Oke, Mas. Oke, Mas, terima kasih. Siap, sama-sama Mas Badai. Ceritanya, atas pengalamannya dan sambutan yang luar biasa. Sampai dini hari ini teman-teman Jogja Malam kita berkunjung ke rumahnya Mas Andri, ke Studio Bumpat di Mertayudan, Magelang, lereng Gunung Tidar Selatan. Oke, sekian dari saya, Bade, dari Jelajah Malam, dan Mas Andri tentunya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.